Iya, pemirsa, PT Freeport ingkar janji divestasi 51% dan sudah bersama kami di studio ada Bapak Satya Yuda selaku Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI fraksi Golkar. Selamat malam Pak, selamat datang di JAK TV. Dan juga ada Bapak Said Didu, ini mantan staf khusus Menteri SDM. Selamat malam Pak, selamat datang di JAK TV. Saya ke Pak Said. Pak Said, ini terkait dengan ini, apa sih sebenarnya kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat yang sudah dilanggar begitu? Saya menyatakan bahwa ini sebenarnya belum ada pelanggaran karena sebenarnya baru masuk detil. Baik. Karena yang diputuskan saya itu kan ada 4 hal. Satu adalah pemerintah sebenarnya dapat 2, Freeport dapat 2. Freeport itu mendapat 2 bahwa merubah bahwa dia dijanji diperpanjang sampai 2041. Yang kedua adalah diberikan kepastian tentang fiskalnya tidak tidak diamankan bisnis fiskal, dampak fiskalnya terhadap Freeport. Pemerintah dapat 2 adalah bahwa Freeport bersedia mendivestasi 51% dan Freeport bersedia membangun smelter. Jadi menurut saya imbang saja saat itu. Tapi memang pada saat dibahas itu saya karena paham betul tentang Freeport, saya bilang ini bakal akan ada kemacetan pada saat masuk detil. Dan paling ribet dari 4 hal itu adalah tentang divestasi. Divestasi begitu. Kalau yang lain saya yakin bisa. Tentang divestasi. Divestasi ini karena ada 3 hal yang sangat rumit di dalam divestasi itu. Satu, harganya berapa dan mekanisme penetapan harga. Yang kedua adalah siapa yang membeli. Yang ketiga adalah mekanisme pembeliannya seperti apa dan kapan dilaksanakan. Ini pasti ribet. Pasti ribet. Nah, ribetnya karena begini. Pemerintah punya posisi dan Freeport punya posisi. Posisi pemerintah adalah menurut saya harus dipahami pemerintah harus menjadi pengendali betul lewat regulasi dan mendapatkan keuntungan optimum. Posisi Freeport adalah bahwa bisnisnya harus aman dan mendapatkan margin yang layak secara bisnis. Nah, posisi ini kan yang dua-duanya menurut saya tinggal didudukkan supaya tidak ada. Karena begini, resiko daripada kalau ini tidak diambil keputusan segera, pikirkan masalah Papua. Kalau ini sebenarnya di daerah lain saya nggak terlalu nah, jadi menurut saya menyatakan ini baru masuk detil. Kalau menyatakan ada ini, nah ini memang ribetnya. Nah, memang pada saat diumumkan itu saya coba bertanya, apakah detilnya sudah selesai? Ternyata belum. Ya Pak Satya, ini kalau dari DPR sendiri seperti apa Pak? Ya, melihatnya? Kalau kita kan berpegang kepada undang-undang dan peraturan ya, pemerintah akan menerbitkan peraturan nomor 1 tahun 2017. Dan kita sudah wanti-wanti karena di dalam PP nomor 1 tahun 2017 itu cuman jalan keluar yang terbaik ya untuk investasi seperti Freeport itu masih bisa berjalan gitu karena ada escape clause gitu di situ, ada satu pasal yang menyebutkan bahwa apabila dia mengubah dari bentuk kontrak karya menjadi IUPK maka masih ada window yang diatur oleh Undang-Undang Minerba yang mana di dalam pasal 179 kalau nggak salah di Undang-Undang Minerba itu di situ disebutkan apabila dia dalam bentuk IUPK maka akan diatur oleh PP. Nah, di dalam aturan PP-nya disebutkan bahwa dia harus kewajiban membangun smelternya itu terhitung daripada 5 tahun setelah PP itu dikeluarkan. Berarti apa? Berarti ini adalah jalan keluar daripada pelanggaran Freeport menurut kacamata pemerintah Indonesia dan DPR. Karena apabila tidak ada PP nomor 1 tahun 2017, Freeport tuh hari ini sudah melanggar undang-undang. Karena dia harusnya menyelesaikan pembangunan smelter itu pada akhir tahun 2014. Dan itu tidak terjadi. Dan kita sudah mengatakan waktu itu Pak Said Didu juga masih aktif di pemerintah. Kita sampaikan kepada Menteri SDM waktu itu, Pak, ini moodnya mood pelanggaran undang-undang nih kalau kita tidak segera melakukan perpu ataupun melakukan apa. Nah, dan muncullah PP nomor 1 itu. Nah, di dalam PP nomor 1 tahun 2017 itu jelas sekali tahapannya. Satu, harus berbentuk IUPK, harus membangun smelter, yang mengutamakan TKDN ya dalam negeri, lantas pajak ya itu prevailing law. Jadi kalau prevailing itu berarti dia terikat terhadap perkembangan daripada hukum pajak yang berlaku. Nah, itu esensi daripada PP nomor 1 tahun 2017. Nah, kisi-kisinya pada waktu mereka melakukan negosiasi itu adalah 2 itu. Undang-Undang Minerba nomor 4 2009 dan PP nomor 1 tahun 2017. Muncullah di dalam kesimpulan yang tadi sudah disampaikan bahwa
mau melakukan divestasi. Karena divestasi di dalam undang-undang minerba tidak diatur berapa jumlahnya. Mesti ingat itu. Nggak ada persentase. Tapi di dalam PP nomor 1 tahun 2017 disebutkan divestasi adalah 51%. Gitu. Sehingga ini udah clear apabila pemerintah tidak menggunakan isi dalam PP itu sebagai bahan untuk bernegosiasi, saya tidak tahu dasar yang dipakai apa gitu. Maka kita minta supaya stick terus saja pada posisi pemerintah. Soal nanti cara menghitung divestasi memang tidak diatur dalam PP, itu lebih kepada pendekatan business to business gitu. Nah, apabila sekarang Freeport mengatakan bahwa tolong ini dihitung hingga tahun 2041 misalkan. Menurut saya yang paling penting itu adalah bagaimana mekanisme penghitungan. Mekanisme penghitungan begitu. Karena mekanisme penghitungan itu bisa kita menggunakan replacement. Baik. Kalau kita replacement berarti kan dari biaya yang sudah dikeluarkan itu yang dihitung. Walaupun nanti di situ ada komponen yang tidak tangible. Itu misalkan adalah bagaimana menilai bahwa cadangan yang tadinya itu tidak ada menjadi ada, ditemukan oleh mereka. Itu kan menjadi value yang harus dihitung di dalam proses divestasi itu sendiri. Itu pun kalau dia menggunakan replacement. Tetapi Freeport kan lebih memilih yang namanya outgoing concern. Outgoing concern itu adalah bagaimana menghitung divestasi berdasarkan apabila itu diperpanjang hingga 2041. Baik, saya harus tahan sebentar Pak, kami akan break. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda Pak Dewara, tetaplah bersama kami. Iya, Anda masih bersama kami di Ada Berita Petang. Kalau tadi sempat membahas terkait mekanisme seperti apa yang seharusnya dilakukan begitu. Apakah memang apakah yang diuntungkan begitu dari perubahan kontrak kerja menjadi IUPK itu, Pak? Satu adalah pelaksanaan undang-undang. Yang kedua bahwa ini adalah yang dikatakan Pak Setio tadi adalah ini cara untuk menyelesaikan persoalan yang agak rumit ini. Saya katakan persoalan Freeport itu rumit. Jadi saya minta masyarakat itu apapun kebijakan pemerintah yang diambil itulah yang terbaik. Jadi jangan terlalu karena ini masalah sangat rumit, bukan masalah gampang, dan pemerintah juga tidak perlu takut ngambil kebijakan karena ini bukan kesalahan pemerintahan sekarang. Ini adalah akumulasi dari kekurangan telitian kita saat masa lalu. Yang paling penting adalah jangan sampai Freeport itu berhenti beroperasi karena dampaknya sangat besar di Papua. Itu yang paling utama. Nah, saya memang agak bahwa masalahnya pasti di divestasi. Karena masalah waktu itu perentangan. Nah, problem saya kebetulan dulu diminta tim perunding. Yang selalu problem adalah memang 3 hal tadi. Kapan harganya, siapa yang membeli. Itu problemnya. Jadi kalau dikatakan tadi Freeport ingkar, menurut saya baru masuk detil. Baru masuk detil ini. Nah, kelihatannya pada saat diumumkan kemarin itu belum masuk detil. Belum masuk detil, tahu-tahu sudah. Tapi oke lah, bahwa kesepakatan 4 hal sudah disepakati, tinggal masuk detilnya. Nah, yang problem adalah saya yakin tim perundingnya ini tidak bisa menyelesaikan di bawah karena harus mengambil kebijakan. Dan jadi saya berharap ini diambil alih presiden deh, karena ini rumit. Begitu ya Pak? Ya, ini diambil alih, karena ini masalahnya sangat rumit dan kita hormati keputusan presiden. Bagaimana untuk menyelesaikan ini, Freeport ini, terutama masalah divestasi. Karena divestasi ini kalau ngotot terus, ini kan Oktober selesai. Dan itu harus segera ada kepastian. Karena kalau tidak ada kepastian, maka Freeport tidak invest lagi tambang bawah tanah. Maka tahun depan itu akan tidak ada lagi produksi di sana. Maka berhentilah ekonomi Papua. Jadi ini berkejaran dengan waktu. Betul berkejaran dengan waktu. Pak Satya, kalau melihat tadi sempat menarik disebutkan siapa yang harusnya membeli atau akan dialihkan kemana begitu? Kalau memang divestasi sudah diatur jelas sebetulnya di dalam peraturan pemerintah. Divestasi itu diutamakan ya, itu kepada BUMN, terus BUMD, habis itu baru perusahaan swasta nasional. Itu urutannya dan tidak melalui mekanisme IPO. Jadi ini mesti di-clearkan betul, karena kalau IPO itu ya namanya bukan divestasi, karena namanya IPO itu public offering. Jadi semuanya bisa ikut, mau orang yang dari luar, orang dari dalam juga boleh membeli. Padahal divestasi itu sebetulnya esensi daripada divestasi itu bagaimana swasta nasional, bagaimana BUMN, bagaimana BUMD bisa masuk dalam sebuah industri strategis tanpa melalui proses
dari awal, ya, tidak melalui proses green project, tapi dia masuk di tengah. Karena apa? Ngelihat risikonya. Nah, maka itulah dimaksud supaya kita itu bisa catching up gitu, masuklah dia di tengah dengan proses divestasi itu. Tapi kalau public offering ya yang diberikan pada itu semua orang, kita bertiga ini bisa aja membeli melalui IPO, tetapi tidak dalam posisi divestasi. Jadi ini mesti clear dulu yang dimaksud dengan divestasi 51% itu apa. Memang besar nilainya. Tapi bagaimana jika PT Freeport sendiri tetap kekeh begitu mempertahankan dengan posisi investasi divestasinya? Kalau kita kan berpikir konstitusi ya. Jadi ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, dan kita mengetahui kontrak existing yang sekarang ini kalau dia tidak berubah menjadi IUPK itu berakhir 2021. Ya, justru PP nomor 1 tahun 2017 itu memberikan jalan keluar supaya ada kemungkinan pemerintah memperpanjang, sehingga keikutsertaan Freeport dalam operasi berikutnya 20 tahun kemudian setelah 2021 itu masih ada jalan keluar. Di dalam pikiran pemerintah dia masih mau mengikutsertakan Freeport. Kalau misalkan kita tidak mau, ya kita tunggu aja sampai tahun 2021. Jadi saya pikir begini, saya katakan Freeport harus tidak boleh berhenti operasi. Itu adalah sangat prinsip. Yang kedua, saya berharap pemerintah realistis sekali deh. Jangan, ini udah 4 kali loh pemerintah jilat ludah tentang Freeport karena terlalu ambisius mengumumkannya, tapi realitasnya nggak bisa. Saya masih ingat betul Pak Luhut Panjaitan menyatakan tidak boleh ada perubahan PP sampai 2019 pada saat kami berunding. Itu jilat ludah dalam bikinlah PP 2017. Nah, ini menurut saya pembisik-pembisik presiden ini jangan memberikan janji-janji surga bahwa ini bisa atau enggak. Ini keempat kali loh sekarang nih dengan kejadian ini. Jadi saya hanya berharap bahwa berpikirlah realistis bahwa ini solusinya demikian, payung hukumnya sudah disiapkan. Jangan terlalu ambisius, dan menurut saya pendekatannya adalah realistis bisnis untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan ada pencitraan karena ini bukan kesalahan pemerintahan sekarang kok. Baik, Pak. Terima kasih Pak Satya Yuda dan juga Pak Said Diduni sudah bergabung bersama